Sahabat, hari ini kita akan merenungkan topik yang berjudul Memilih yang Terbaik. Sahabat, setiap hari kita dihadapkan dengan begitu banyak pilihan, dan kita harus memilih dari sekian banyak pilihan yang ada. Tentu setiap orang berharap bisa memilih yang terbaik dari sekian banyak pilihan yang dihadapkannya. Tetapi pilihan kita yang kita anggap sudah yang terbaik belum tentu merupakan pilihan yang terbaik. Kadang-kadang memang anggapan kita keliru, dan ternyata pilihan kita itu bukanlah yang terbaik. Sebagai contoh, ada seorang gadis yang bernama Sumi. Ini bukan nama sebenarnya. Sumi dicintai oleh 3 orang pria. 3 pria itu semuanya baik. Ketiganya tampan, baik hati, dan masing-masing sudah memiliki pekerjaan tetap. Sumi tentu ingin memilih yang terbaik dari ketiga pria itu. Lalu ia menentukan satu pilihan yang dianggapnya terbaik. Karena pria yang satu ini memiliki perawakan yang lebih tinggi, kulit yang lebih putih, dan memiliki hobi yang sama dengan Sumi, yaitu mendaki gunung. Setelah Sumi menentukan pilihan, menikahlah mereka. Tetapi setelah 6 bulan menikah, Sumi menyesal bahwa ia telah memilih pria itu. Karena ternyata pria yang sudah menjadi suaminya itu suka memukul. Anggapan Sumi memilih yang terbaik ternyata salah. Dia malah mendapat yang paling tidak baik dari ketiga pria yang dipilihnya itu. Sahabatku, ada lagi satu contoh dalam Alkitab tentang sebuah pilihan yang bukan terbaik. Ini kisah 2 orang perempuan kakak beradik yang bernama Marta dan Maria. Pada satu hari mereka kedatangan tamu istimewa, yaitu Tuhan Yesus. Mereka tentunya sangat senang kedatangan tamu yang sangat istimewa itu. Marta yang menerima Yesus di rumahnya langsung sibuk melayani Yesus. Mungkin membuatkan makanan dan minuman yang enak. Sedangkan Maria duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Kemudian Marta merasa perlu bantuan Maria untuk melayani tamunya itu. Tetapi Maria seolah tidak peduli dan terus mendengarkan Yesus. Lalu Marta berkata kepada Yesus dan meminta Yesus menyuruh Maria membantu Marta melayani Yesus. Tetapi Yesus mengatakan begini kepada Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Sahabatku, itulah kisah kakak beradik Maria dan Marta. Menurut Marta, ia memilih melayani Yesus. Itulah pilihan yang terbaik. Karena sebagai tuan rumah, ia harus melayani tamunya sebaik-baiknya. Sedangkan Maria memilih duduk di dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Bagi Maria itu merupakan pilihan terbaik. Dan ternyata, menurut Yesus pula, memang itu adalah pilihan terbaik. Ini menunjukkan bahwa pilihan yang kita anggap terbaik belum tentu adalah pilihan terbaik menurut Yesus. Memang Marta dan Maria saat itu memiliki 2 pilihan ketika Yesus datang ke rumahnya, yaitu melayani Yesus atau duduk dekat Yesus dan dengan setia mendengarkan semua perkataannya. Dari 2 pilihan itu, Yesus mengatakan bahwa Marialah yang memilih bagian yang terbaik. Nah, bagian yang terbaik yang dimaksudkan Yesus itu apa? Itulah duduk dekat Yesus dan mendengarkan semua perkataannya. Yesus mengatakan kepada Marta bahwa ia menyusahkan dirinya sendiri dengan banyak perkara. Sahabatku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar satu hal penting dari kisah 2 orang perempuan kakak beradik tadi, yaitu bahwa
duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya adalah pilihan yang terbaik dari semua pilihan yang bisa kita pilih dalam kehidupan ini. Sekali lagi, mendengarkan perkataan Yesus merupakan pilihan yang terbaik. Apakah kita pernah tahu akan hal ini? Kita pasti tahu itu, tetapi kita jarang melakukannya. Kita malah jarang mendengarkan Yesus. Kita jarang sekali duduk dekat Yesus. Memang kita tidak mendengar suara Yesus secara langsung, tetapi kita bisa mendengar suaranya melalui firman-Nya yang bisa kita baca setiap hari. Membaca Alkitab sama artinya dengan mendengar suara Yesus. Kita juga bisa duduk dengan Yesus dengan cara berdoa. Mendekatkan diri kepada Yesus bisa saja dengan cara berdoa. Bila kita terus dekat dengan Yesus dan mendengarkan suaranya, kita bisa berdoa dan membaca Alkitab. Lalu pertanyaannya sekarang, mengapa kita harus dekat dan mendengarkan suara Yesus? Sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang mendengar suara Yesus adalah pilihan yang terbaik. Ya, karena Yesus adalah Tuhan, Anak Allah yang menyelamatkan umat manusia dari hukuman kekal. Dia adalah Allah yang menjadi manusia dan bertemu dengan manusia. Alkitab mengatakan, barang siapa percaya kepada Yesus, maka ia akan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah Anak Tunggal Allah yang diutus ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari perhambaan dosa dan hukuman dosa. Yesus juga adalah jalan kebenaran, seperti yang dikatakannya dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 yang mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi inilah alasan mengapa kita harus terus mendengarkan suara Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bila kita percaya kepadanya, kita akan memiliki hidup. Dan bila kita terus dekat dengannya, Dia akan memimpin hidup kita kepada kebenaran. Yesus adalah jalan dan kebenaran yang tidak akan membiarkan kita sesat di jalan hidup kita. Yesus adalah kehidupan, karena setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus mengasihi dan mengampuni setiap orang berdosa dengan darah-Nya yang telah dicurahkan di kayu salib. Jadi bagaimana? Apakah kita sudah memilih yang terbaik dalam hidup kita ini? Bila belum, Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada kita saat ini, sekarang ini. Mari kita mulai duduk, diam, berdoa, dan berbicara kepada Yesus. Mulailah membaca Alkitab. Dengan membaca Alkitab kita akan mendengarkan suara Yesus. Suara Yesus bisa kita dengar setiap saat dan di setiap tempat. Jangan memilih yang tidak benar dan yang tidak baik. Karena bila kita tidak memilih Yesus, maka kita tidak akan selamat dari hukuman kekal. Bila kita tidak memilih Yesus, maka kita akan binasa. Bila kita tidak memilih Yesus, kita tidak memiliki kebenaran yang memimpin hidup kita untuk melakukan yang benar. Jika kita tidak memilih Yesus, kita tidak memiliki pedoman yang benar dalam hidup ini. Dan jika kita tidak memilih pedoman yang benar, kita akan diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran yang bisa menyesatkan hidup kita. Mari kita memilih apa yang terbaik, yaitu mendekat kepada Yesus dan mendengarkan suaranya. Sahabatku, inilah saatnya kita memilih yang benar. Yesus menunggu dan senang bila kita memilih Dia, karena Yesus sangat mengasihi kita. Mari segera memilih yang terbaik, yaitu Yesus.